Sejarah seringkali menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, individu-individu yang tindakannya membentuk takdir bangsa. Dalam catatan sejarah Indonesia, sedikit nama yang bergaung dengan kekuatan dan misteri sebesar Gajah Mada. Ia bukan raja yang lahir dari takhta ambisi kesetiaan kemauan politiknya mengukir salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Gajah Mada mengabdi pada abad ke-14 era keemasan Majapahit berpusat di Jawa Timur. Kisahnya bukan hanya penaklukan kepemimpinan strategi kekuatan visi untuk persatuan. Pentingnya Gajah Mada tidak bisa dilebih-lebihkan, arsitek utama puncak kejayaan Majapahit. Momen paling penting dalam karier Gajah Mada, tindakan yang akan bergema selama berabad-abad terjadi pada tahun 1036. Setelah pelantikannya sebagai Mahapati Amangkubumi, di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, ia berdiri di depan istana dan mengucapkan sumpah yang khidmat. Ini bukan janji politik biasa. Ini adalah deklarasi niat mendalam yang membentuk hidupnya dan nasib kepulauan. Sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Palapa. Salah satu deklarasi paling terkenal dalam sejarah Indonesia, itu adalah komitmen publik. Menurut para raton, atau kitab raja-raja, Gajah Mada menyatakan, ia tidak akan menikmati palapa, kesenangan duniawi, atau mungkin rempah atau buah, sampai ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kejayaan Majapahit. Ini adalah klaim yang berani. Pada waktu itu, Majapahit hanyalah salah satu dari beberapa kerajaan kuat. Sumpahnya menetapkan kebijakan ekspansi kekaisaran. Dengan Sumpah Palapa sebagai mandatnya, Gajah Mada memulai serangkaian kampanye militer dan diplomatik yang canggih, yang berlangsung selama puluhan tahun. Ia menggunakan kekuatan angkatan laut, armada besar berlayar. Ia membentuk aliansi strategis, pertemuan diplomatik tegang. Ia menerapkan intimidasi politik, tuntutan dan tekanan untuk membawa berbagai negara di kepulauan ke dalam lingkup pengaruh Majapahit. Di bawah komandonya, Angkatan Laut Majapahit, yang dipimpin oleh Laksamana seperti Mempu Nala, menjadi kekuatan maritim paling dominan di Asia Tenggara. Mereka mengamankan jalur laut penting, mengendalikan jalur perdagangan, dan memproyeksikan kekuatan Majapahit. Dari Sumatera hingga Kepulauan Maluku, Kepulauan Rempah yang legendaris. Penyatuan Nusantara adalah tugas yang monumental. Kepulauan itu adalah mozaik kompleks dari kerajaan-kerajaan independen Kesultanan Wilayah Suku. Akhir hidup Gajah Mada, sama seperti awal mulanya, diselimuti sedikit ketidakjelasan. Sumber-sumber sejarah menunjukkan ia meninggal sekitar tahun 1364. Setelah kematiannya, Majapahit merasa mustahil menemukan pengganti setara. Hayam Wuruk kesulitan menunjuk Mahapati baru. Kekaisaran sempat tetap berkembang di bawah Hayam Wuruk, tetapi wafatnya Gajah Mada menandai awal kemunduran kekuatan terpusat. Warisan Gajah Mada bukan hanya penakluk, ia adalah pemersatu. Ia pertama kali mengartikulasikan dan mewujudkan visi persatuan kepulauan. Istilah Nusantara yang ia perjuangkan dihidupkan kembali oleh nasionalis abad ke-20 saat memperjuangkan kemerdekaan. Ia diabadikan sebagai pahlawan nasional, simbol kekuatan dan ambisi bangsa. Namanya menghiasi Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Kampus itu adalah pusat pembelajaran yang membina pemimpin masa depan. Jalan bernama Gajah Mada. Bangunan bernama Gajah Mada. Bahkan satelit membawa namanya. Kisahnya mengingatkan kita akan akar sejarah dan cita-cita persatuan dalam keberagaman.